sampai kami melihat Indonesia bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya Agus Karyanto, Ketua Garda Mencegah dan Mengobati GMDM Kabupaten Tangerang. Menurut Impres nomor 2 tahun 2020, kami BNN Provinsi Banten dan GMDM Kabupaten Tangerang bekerja sama dalam rencana aksi nasional P4GN yang akan diisi oleh para pemateri atau sumber-sumber yang berkompeten di dalamnya. Dan pada sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Kabid P2M BNN Provinsi Banten AKBP Abdul Majid. Hari ini kita akan sama-sama dengarkan atau kita sama-sama kupas tentang rencana aksi nasional P4GN. Selamat datang, selamat sore Bapak di acara talkshow kita hari ini untuk mengupas tentang rencana aksi nasional P4GN. Dan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 kita bersalam ala COVID dulu Pak. Iya, baik, terima kasih. Sekali lagi ini bentuk keprihatinan bahwa Indonesia darurat narkoba. Presiden menyatakan perang dengan narkoba. Di sela-sela pandemi COVID-19 ini kita harus tetap bersama-sama menjaga masyarakat kita, khususnya warga Provinsi Banten untuk supaya terhindar dari penyalahguna narkoba. Nah, pada sore hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan ke BNN Provinsi Banten. Yang pertama, apakah tugas pokok dan fungsi dari BNN Provinsi Banten sekarang ini? Baik, terima kasih. Pertanyaan ini cukup luas sekali ini ya, sehingga perlu menjelaskannya secara gamblang. Baik pemirsa, jadi tugas pokok daripada Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Nah, dengan adanya kalimat sepanjang itu, bahasanya itu, di sini BNN mengkelompokkan menjadi 3 bidang di dalam fungsi dan perannya itu. Makanya di sini ada yang dikatakan bidang P2M, yaitu pencegahan. Artinya di BNN Provinsi Banten ini bukan hanya bidang P2M Pak Kabid. Artinya mungkin ada bidang-bidang lain. Oh ada. Termasuk sekilas tadi melihat saya sepertinya di belakang ada rehabilitasi. Oh ada. Jadi makanya di sini ada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada rehabilitasi, ada juga pemberantasan. Nah, baik, satu persatu secara umum akan saya kupas gitu kan. Bagaimana tugas dan perannya P2M? Nah, peran P2M ini pencegahan ini ya untuk melakukan kegiatan sosialisasi ya diseminasi ya. Itu diantaranya. Seperti apa yang dilakukannya? Sosialisasi ini kan penyebarluasan informasi. Apakah itu dilakukannya secara langsung, tatap muka dengan masyarakat atau khalayak ramai, atau melalui media? Ya media sosial, ya mau Instagram, kayak mau YouTube, mau Twitter atau Facebook, atau media elektronik, atau media TV lainnya, atau media cetak. Itu upaya-upaya yang dilakukan. Artinya itu. Di sela ini ada pandemi COVID-19 ini sosialisasi P4GN harus tetap dilakukan walaupun dengan berbagai macam cara. Betul. Wah, luar biasa sekali ini BNN Provinsi Banten. Jangan menjadikan halangan untuk melaksanakan tugas dari penyebar luasan informasi, karena masyarakat itu penting untuk mengetahui begitu terhadap ancaman bahaya narkoba itu begitu masif untuk saat ini. Makanya Presiden itu menerbitkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 ya. Masa bakti Inpres ini dari 2020 sampai 2024, apa sih yang harus dilakukan oleh kita? Ya. Itu nanti akan saya jelaskan ya. Cuman nah, dari tadi itu pencegahan. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini ya, di sini
BNN harus mampu bekerja sama dengan instansi pemerintah ya, atau dengan lingkungan pekerja ya, baik pemerintah maupun swasta, dengan lingkungan pendidikan maupun dengan lingkungan masyarakat. Nah ini tiga lingkungan ini harus disentuh, harus ada kerjasama. Karena kalau tanpa mereka, betapa banyaknya tugas yang harus disampaikan, sementara kekuatan SDM BNN itu terbatas, anggaran terbatas, SDM-nya terbatas, jadi nggak akan sampai target kita. Tapi dengan ada metode yang kita buat, artinya gini Pak Kabid, mungkin ya, artinya dalam rencana aksi nasional P4GN ini terkait masalah pemberantasan atau pencegahan, itu sebenarnya berarti secara tidak langsung itu bukan hanya sekedar tugas dari mungkin kalau di sini BNN atau tugas dari TNI atau Polri, artinya terkait masalah P4GN ini adalah tugas semua masyarakat untuk mengontrol supaya para bandar ini susah untuk mengedarkan narkoba khususnya di Provinsi Banten ini. Artinya butuh support dari semuanya, terutama dari kalangan masyarakat. Betul, karena di situ sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Narkotik ya, Undang 35 tahun 2009, di dalam pasal 104 itu, di situ ada partisipasi masyarakat. Nah, artinya saya dengan masuknya partisipasi masyarakat di situ, maka inilah untuk menjadikan pegangan BNN untuk melakukan kerjasama. Artinya tanggung jawab pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba ini bukan tugas BNN aja, tapi tugas Anda juga selaku masyarakat ya, selaku aparat-aparat yang lainnya. Makanya kita punya program ini untuk GMDN. Program kita ini selain untuk Desa Bersinar, rencana aksi nasional ini, kita juga punya program Sekolah Bersinar, sekolah bersih narkoba, seperti program yang sudah pernah kita lakukan, yaitu program Go to School. Itu kan sudah dilakukan oleh GMDM Kabupaten Tangerang dan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Itu diantaranya itu program. Sebenarnya kalau berbicara program-program BNN itu sendiri terkait masalah Desa Bersinar, Go to School, yang kami rasakan, kami domisili di Kabupaten Tangerang itu memang terlihat dampak perubahan. Masyarakat sudah makin sadar, anak-anak sekolah sudah makin mengetahui bahwa orang memakai narkoba, kalau boleh saya sampaikan, cuma ada 3 pilihan. Mudah-mudahan jangan dipilih salah satunya. Orang memakai narkoba, satu pasti ditangkap polisi ketika ketahuan. Betul ya Pak Kabid ya? Yang kedua ketika ketahuan, ketika menjadi pecandu penyalahgunaan narkoba, yang kedua yaitu masuk rumah sakit karena menjadi pecandu. Yang ketiga, ini pilihan yang paling tragis. Yang ketiga, ketika orang menjadi pecandu narkoba, yang ujung-ujungnya pasti mati Pak Kabid. Nah, artinya ini 3 pilihan yang tidak harus dipilih. Mudah-mudahan masyarakat lebih sadar bahwa tidak ada untungnya orang memakai narkoba. Nah, tadi udah dijelaskan ya terkait masalah pencegahan. Nah, di sini pemberdayaan saya belum lengkap tadi itu. Pemberdayaan masyarakat itu selain masyarakat yang membantu tugas-tugas daripada BNN atau tugas-tugas kepolisian, di sini ada fungsi-fungsi badan usaha milik negara juga yang membantu tugas-tugas daripada BNN. Ini mereka ada yang dikatakan badan usaha milik negara untuk negeri atau BUMN untuk negeri. Nah, mereka membantu BNN dalam hal pemberdayaan alternatif, misalkan kawasan rentan terhadap bahaya narkoba atau mantan pengguna narkoba atau mantan narapidana narkoba itu tidak boleh dikucilkan, kita ambil mereka. Nah, ini kita bina, kita latih, kita berikan keterampilan. Mohon maaf, ini di depan ini ada bunga, ini kayaknya suatu karya yang bisa mungkin disalurkan terkait masalah BUMN hadir untuk negeri. Artinya ketika orang menjadi daerah yang rentan penyalahgunaan narkoba ataupun orang yang mantan pecandu yang harus dibekali keterampilan. Mungkin salah satunya bisa dikasih contoh ini hasil karya apa? Nah, ini salah satu contoh juga ini ya. Ini anak-anak binaan kami, mantan pengguna narkoba, mantan pecandu narkoba, di mana dalam hal ini BNN bekerja sama dengan BUMN, dengan instansi pemerintahan daerah, dengan instansi vertikal. Kita mengadakan kegiatan pelatihan keterampilan. Keterampilannya itu cara merangkai bunga, kemudian cara membengkel motor,
tambal ban atau cara membuat sepatu, membuat sendal, itu yang sudah kami lakukan. Itu diantaranya. Nah, dengan kemampuan keterampilan yang mereka miliki, itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang bersangkutan untuk mencari nafkah selanjutnya atau kehidupan selanjutnya. Luar Itu. biasa sekali karena menurut pandangan masyarakat juga yang jadi masalah ketika orang sudah selesai untuk direhabilitasi, cuma ketika dikembalikan ke masyarakat tidak dibekali dengan keterampilan ataupun dipersiapkan untuk bisa berkarya. Karena kalau menurut pandangan kami, ketika orang pecandu diobati selesai sembuh dengan tidak dibekali keterampilan, itu akan sangat rentan kembali untuk kembali ke habitatnya untuk memakai narkoba lagi. Itu sangat luar biasa. Ya. Nah, itu tadi ya fungsi daripada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Ada lagi fungsi yang dikatakan fungsi rehabilitasi, ya. Nanti secara detail sama orang yang lebih berkompeten ya di bidang rehabilitasi. Tapi secara umum bahwa pengguna ya atau korban kejahatan sindikat narkoba itu wajib direhabilitasi. Ya. Mekanisme dan teknisnya ada aturannya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika. Di mana di situ ada pasal 54, ada pasal 55, ada 103, ada pasal 127. Nah, di situ ya pasal 127 itu pengguna narkoba itu ya itu harus direhabilitasi. Artinya yang murni pengguna murni atau penyalahguna narkoba. Kalau bandar bagaimana Pak Kabit? Kalau bandar ya harus tembak mati ya. Harus dihukum mati lah. Kalau bandar sesuai jadi, dengan skalanya. Harus tegas juga. Harus tegas. Itu, ya. Jadi kita juga berharap kepada hakim sesuai pasal 103 itu ya Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika. Jadi dapat istilahnya untuk memutuskan kepada pengguna narkoba itu untuk direhabilitasi baik secara medis maupun sosial. Walaupun dengan putusan hukuman mungkin berapa bulan, berapa tahun, mereka menjalani hukuman tersebut ya dengan cara direhabilitasi dan baik secara medis maupun sosial. Itu. Jadi pertimbangan hakim itu dapat hakim itu untuk memutuskan begitu. Tapi kalau untuk pengguna, tapi kalau untuk bandar atau kurir ya hakim yang bisa menentukan sendiri. Kalau sudah bandar besar membahayakan keselamatan bangsa negara, ya gak usah ragu-ragu, harapan kita hukuman mati. Kenapa? Kalau gak hukuman mati, pemerintah berat juga nanti ngasih makannya. Seperti contoh sekarang, overload. Di lapas itu, cobalah kita kerjasama ya dengan Kanwilkumham juga di bidang masalah narkotika itu, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan gelap narkoba itu. Kita kerjasama yang baik. Di situ betapa prihatinnya saya melihat itu dari kondisi lembaga pemasarakatan begitu ya sesuai. Kalau satu blok ini diisi yang semestinya sekian ratus, taunya sekian ribu. Nah, kira-kira begitu. Sekarang ini kan banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan di lapas. Makanya itu. Yang disampaikan udah bahwa tadi overload. Artinya semua berawal dari narkoba. Ya. Semua permasalahan berawal dari narkoba. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya karena masih banyak yang akan kita kupas. Nah, bagaimana strategi dari BNN untuk memerangi narkoba ini khususnya di Provinsi Banten ini? Karena kami lihat makin hari penyalahgunaan narkoba di Provinsi Banten ini sangat luar biasa. Bahkan di Kabupaten Tangerang ini sekarang ini masuk zona merah penyalahgunaan narkoba. Mungkin bisa dikupas Pak Kabit terkait masalah bagaimana strategi BNN untuk memerangi narkoba yang ada di Provinsi Banten ini. Jadi strategi BNN dalam hal memerangi narkoba ini ya, karena narkoba ini kan diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Narkoba itu. Artinya di sini pemerintah juga harus mampu menyediakan narkotik itu atau narkoba itu untuk kepentingan medis, untuk kepentingan kesehatan ya, atau untuk ilmu pengetahuan. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Bahkan pemerintah itu harus mampu menyediakan. Ya. Sebatas tidak disalahgunakan. Iya, jangan disalahgunakan, makanya perlu pengawasan di situ. Pemerintah harus menyediakan narkotik itu untuk kepentingan medis.
untuk pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan. Artinya manusia itu orang itu butuh obat-obatan juga ya. Ya, butuh. Orang sakit minum obat Ya. kan gitu. Bukan orang sehat minum Ya. obat Ya. kan itu. Ya, itu diantaranya. Kemudian BNN itu harus mampu juga untuk melakukan pencegahan. Harus mampu untuk melindungi bangsa dan negara. Ya. Kemudian harus mampu melakukan pemberantasan. Ya. Seperti apa? Kita di pemberantasan itu ada penyelidikan, ada penyidikan, ada tindak pidana pencucian uang, ada interdiksi, ya. Tindak pidana pencucian uang artinya uang-uang yang dimiliki oleh para bandar ini harus disita untuk kepentingan negara, disita dan Ya. diserahkan kepada negara Kalau supaya perlu mereka dimiskinkan dilumpuhkan, itu ya. dimiskinkan. Iya, betul. Kemudian para pelaku bandar ini harus dihukum yang setimpal. Ya. Kalau memang itu masuk ke kategori pasal 111, 112, 114, 132, ya gak usah ragu-ragu. Hakim itu harus memutuskan Ya. yang seadil-adilnya. Jangan sampai memang bandar malah ringan hukumannya. Kasih hukuman yang maksimal itu. Supaya jerak, bila perlu hukuman mati. Kalau hukum mati juga jangan terlalu lama eksekusinya. Betul. Lama-lama di dalam penjara malah tambah meningkat prestasinya. Ya. Jadi pengendali agen bandar narkoba itu. Makanya ya harapan kita apabila sudah eksekusi sudah ada putusan hakim, proses itu jangan lama-lama. Kalau banding, kasasi, peninjauan kembali udah cepet-cepet eksekusi. Itu mau kita. Ini menarik sekali Pak Kabid. Jadi Mau kita. Pemerintah sendiri pernah melakukan hukuman mati terhadap para bandar narkoba ini. Ya. Cuma pertanyaannya kenapa? Seolah-olah para bandar ini tidak takut Ya. takut dengan hukuman yang sudah terjadi di Indonesia. Bahkan seolah-olah malah makin banyak di bandar, seolah-olah Ya. makin banyak. Nah, apakah bisnis narkoba ini sangat menggiurkan masyarakat Ya. sampai narkoba ini banyak masuk di Indonesia? Ya. Dan bahkan belum lama kemarin BNN Provinsi Banten ini memusnahkan 50 kg ganja. Ya. Artinya ya emang ini butuh penanganan serius Ya. karena di sini mohon maaf mungkin orang masuk ke dalam jerat narkoba karena tidak memiliki kesibukan atau pekerjaan, akhirnya tergiur oleh hasil-hasil yang menggiurkan oleh Ya. perdagangan narkoba itu. Ya. Betul. Memang ya itulah keimanan kita, agama kita ya yang harus kita pegang itu. Karena tidak ada agama yang menyuruh melakukan kejahatan ya. Ya, Makanya keimanan itu perlu ditingkatkan. Orang yang tidak punya iman atau imannya lemah itu akan tergiur ya. Karena di situ iming-imingnya begitu besar ya. Jangankan orang yang memang keterbatasan ekonomi atau lapangan kerjanya nggak punya misalkan ya. Orang aparat saja bisa tergiur. Kalau memang imannya kurang karena begitu besar disparitas harganya. Salah satu contoh, harga narkotik misalkan atau sabu ya di Tiongkok itu cuman antara 20 juta sampai 50 juta. Begitu masuk ke Indonesia 1,5 M. 1,5 M. Ya. Di Iran 50 juta ya. 1 kilonya. Di kita 1,5 bahkan sampai 2 M sekarang. Nah, bagaimana upaya-upaya BNN dalam melakukan pencegahan ini? Kita melakukan kegiatan interdiksi. Pencegatan di perbatasan karena 80% ya penyelundupan itu melalui jalur laut, jalur darat. Kalau ke udara ada border di situ, ya. Banyak pengawasannya di situ. Makanya cuma 20%. Kalau orang berani lewat ke bandara itu di situ kebanyakan gagal untuk masuk karena begitu banyak monitoringnya di situ ya. Mungkin kalau lewat jalur bandara segala macam itu agak susah lah untuk penyelundupan barang-barang terlarang itu. Tapi di Banten ini sendiri kan jalur-jalur tikus itu banyak. Ada pelabuhan-pelabuhan kecil, nah kan kepulauan-kepulauan di Indonesia. Mungkin bisa juga transaksi di tengah laut. Nah, ini strategi apa yang dilakukan oleh BNN Provinsi Banten ini? Ini sudah kami lakukan ya. Memang Banten ini memiliki pantai yang begitu luas, 530 mil ya, pantai dari perbatasan Jawa Barat sampai DKI Jakarta itu, hampir 900 kilo ya. Nah di sini memang ya kita kerjasama juga dengan pihak kepolisian Airut ya. Kita melakukan kegiatan interdiksi atau patroli di perairan yang dianggap rawan.
Dulu pernah dapat informasi ya, mau ada penyelundupan dari Tiongkok ya. Kita kerjasama dengan Airut, dengan Bakamla ya. Bahkan dari Mabes Polri, dari BNN RI juga turun tangan semua. Dengan adanya informasi mau masuk, udah masuk ke kita. Nah, kita pantau. Kita bergerak di laut bersama Airut dengan Bakamla. Sehingga pada waktu itu tahun 2018 ya. Itu yang mau masuk ke Banten gak jadi. Nyebrang langsung ke Australia. Turun 1 ton, informasi yang kami dapatkan di Australia. Sisanya balik lagi ke Indonesia karena yang dikirim dari Tiongkok itu 3,5 ton. Artinya 1 ton sudah turun di Australia, kembali lagi ini 2,5 ton. Masih gak bisa masuk karena kita interdiksi, kita jaga di perbatasan terus. Balik lagi ke Sumatera, mau balik ke negara mereka, kena Mabes Polri dengan BNN di Riau dulu itu. Ya, yang 2,5 ton BNN itu. Provinsi Banten ini melakukan strategi-strategi dengan menjalin komunikasi dengan stakeholder yang di daerah-daerah perbatasan segala macam gitu ya. Nah, ini sedikit mengutip kalau boleh tahu nih. Jadi sabu itu sekarang ini yang lagi marak di tengah-tengah masyarakat Pak Kabid. Nah, kalau ibarat kata nih, ada lolos 1 kilogram sabu, itu idealnya kalau orang pemakai narkotika jenis sabu, itu kalau 1 kilo itu untuk dikonsumsi berapa orang gitu? Ya, itu kan secara umum mereka itu jual paket ya. 1 paket itu rata-rata ya 1 gram itu ya. 1 gram itu biasanya dikonsumsi minimal oleh 1 orang, kadang-kadang bisa orang 4. Orang berbagi. 4, artinya kalau 1 kilo berarti 4.000 orang. Aja. Artinya ketika BNN bisa menyita atau merampas sabu 1 kilogram, berarti artinya BNN ini menyelamatkan 4.000 orang. Luar biasa kira-kira begitu. Ini. Ya. Itu kira-kira begitu. Ya. Dan untuk selanjutnya yaitu rencana yang akan dilakukan oleh BNN ke depan, apalagi di situasi COVID-19 ini harus tetap bergerak karena kami punya kekhawatiran selaku masyarakat, kami selaku penggiat dan selaku masyarakat ada kekhawatiran karena yang sekarang ini kami tangkap, pemerintah ini lagi concern atau fokus dalam satu masalah COVID-19. Nah, ini ada kekhawatiran bahwa situasi seperti ini dimanfaatkanlah oleh bandar-bandar itu untuk memasukkan barang-barang terlarang itu ke Indonesia untuk diedarkan karena nggak menutup kemungkinan ini adalah celah kekosongan konsentrasi lah. Baik. Jadi ini tetap konsisten sekalipun kita sedang diserang wabah corona ya, untuk melakukan monitoring, melakukan penyelidikan tetap berjalan kita itu. Karena kita juga melakukan penyelidikan ini melalui teknologi ya. Itu melalui tapping itu ya. Nah, tapi kita rencana aksi ini tetap akan dilaksanakan. Mudah-mudahan kita ini corona ini tidak berlanjut terlalu lama ya. Mungkin sebulan 2 bulan harapan kita itu udah tuntas. Makanya pemerintah sudah mengadakan PSBB sekarang. Intinya masyarakat itu harus patuh dengan peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah supaya cepat tuntas. Kita punya rencana aksi nasional ini kan kita ini sesuai instruksi presiden. Di situ kan yang diperintahkan ini kan bukan BNN saja. Semua kementerian lembaga ya, yang setingkat menteri ya, termasuk Pemda. Nah, itu sudah diperintahkan oleh presiden itu untuk melakukan rencana aksi nasional P4GN. Nah, di mana di situ dukungan anggaran juga kan sudah jelas ada. Kalau untuk Desa Bersinar, nah ini menarik sekali nih Pak Kabid terkait masalah anggaran ini. Apalagi kami selaku penggiat terkait masalah kira-kira di situasi COVID-19 ini ada nggak pemangkasan anggaran terutama yang di BNN nih? Kalau kami di BNN ada nggak pemangkasan anggaran untuk dialokasikan untuk membantu pemerintah menangani COVID-19 ini? Oh iya, kalau yang kami dengar ya hampir di semua instansi ada itu ya, termasuk di BNN itu memang namanya darurat harus gotong royong di situ ya. Artinya dengan segala keterbatasan ataupun dipotong segala macam, tetap komitmen BNN sebagai garda terdepan untuk memutus mata rantai para pengedar narkoba ini. Ya itu tetap kita jalan ya. Harapan kita juga sesuai instruksi presiden ini kan
di mana kita punya program rencana aksi nasional itu sampai ke tingkat desa kan, desa itu harus mampu menyelenggarakan kegiatan desa bersinar sesuai instruksi presiden, bahkan Kementerian Pedesaan, Mendagri di situ sudah mendukung, peraturan Mendagri juga sudah ada untuk fasilitasi P4GN, di mana dalam hal ini mudah-mudahan karena kita ini harus didukung rencana aksi nasional itu selain ya para penggiat birokrasi untuk melakukan kegiatan sosialisasi, pemerintah daerah juga harus mendukung yaitu dengan supaya kepala desa itu tidak takut untuk melakukan menyerap anggaran untuk kegiatan P4KN. Harapan kita Perda di Banten ini yang dari Perda Banten ini ya supaya bisa ditandatangani oleh gubernur gitu. Karena di tingkat kabupaten kota kita juga Perda belum ada. Kita memang sudah disahkan oleh DPR, sudah dapatkan registrasi juga ya dari Kementerian Dalam Negeri, tapi sampai saat ini belum ditandatangani oleh gubernur. Kami tunggu juga supaya para kepala desa atau birokrasi itu tidak takut untuk melakukan kegiatan P4GN ini dengan mengalokasikan anggaran. Itu kan Artinya ketika APBD, pemerintah APBN gitu, kira-kira begitu. Artinya ketika pemerintah menyatakan dengan perang dengan narkoba, artinya ya kita harus perang menggunakan segala macam cara, segala macam kemampuan, termasuk finansial sampai ke kalangan sampai tingkat desa harus bersama berjuang untuk memutus mata rantai supaya tidak masuk ke anak-anak generasi penerus bangsa ini. Ya. Masih? Oke. Jadi itu tadi ya, jadi rencana aksi itu, jadi selain sosialisasi, regulasinya tadi itu, regulasi itu ya peraturan daerah, kami berharap supaya bisa cepat terlaksana atau bisa ditandatangani sehingga punya keleluasaan kepala desa atau OPD yang lainnya untuk melaksanakan kegiatan P4GN karena salah satu aturan dari pemerintah daerah juga itu mendukung. Ya artinya regulasi sudah menyentuh sampai tingkat desa, ada yang namanya Permendes ya Pak Kabid ya. Nah, cuma kalau kami lihat ini para kepala desa ini agak malu-malu nih Mas Yani untuk melaksanakan P4GN ini menggunakan sesuai dengan Permendes itu bahwa anggaran dana desa itu masuk skala prioritas salah satunya untuk P4GN. Mungkin lebih dibutuhkan sosialisasi lebih mendalam lagi mungkin dari pemerintah terkait masalah anggaran itu karena itu memang namanya perang segala macam harus membutuhkan anggaran dan pemerintah mengeluarkan regulasi sampai ke tingkat desa. Cuma yang kami baca masih agak malu-malu nih desa-desanya nih kan itu. Ya, pada umumnya ya mereka itu banyak yang belum paham juga ya. Makanya selain Permendagri ya, kemudian Permendes di situ kan ada alokasi dana desa itu yang dimana dalam hal ini untuk kepentingan kesehatan. Narkoba ini itu masuk kepada kolom itu ya. Dengan memerangi narkoba ini kan itu bagian daripada kolom untuk menjaga stabilitas kesehatan di lingkungan masyarakat pedesaan. Supaya jangan sampai terpapar dengan kalau sudah dengan narkoba masuk kan itu orang sudah tidak sehat lagi. Itu kan kira-kira begitu. Jadi harapan kita untuk para kepala desa itu sekalipun peraturan daerahnya belum ada, kami himbau untuk berani mengambil sikap perang terhadap narkoba, mampu mengambil anggaran selama itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Anggaran pedesaan itu untuk kepentingan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Kami dukung. Gak usah takut-takut karena udah ada instruksi presiden. Gitu. Betul menarik sekali Pak Kabid. Mungkin terakhir dari kami sedikit himbauan atau mempertegas ke masyarakat bahwa jangan pernah sekali-kali menggunakan narkoba karena berprestasi tidak menggunakan narkoba. Tidak ada judulnya orang berprestasi menggunakan narkoba. Kami minta himbauan atau ajakan ke masyarakat supaya benar-benar sadar masyarakat bahwa narkoba itu dilarang, narkoba itu merusak mental manusia. Jadi untuk himbauan dari kami dari BNN nanti di sini ada tagline ya yang kami buat. Jadi Banten bersinar ya, Banten bersinar narkoba ini ada
bahasa lokal yang kita pakai ya sini. Kultur budaya Banten, waras tetek orang nganggo narkoba. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Kabid atas semua penjelasan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi masyarakat karena BNN bergerak, BNN bekerja untuk menyelamatkan generasi bangsa, untuk Indonesia bersinar, Indonesia bersih dari narkoba. Terima kasih pada presenter. Terima kasih pada pemirsa semua. Sampai ketemu dengan pembicara selanjutnya nanti yang lebih kompetensi di bidangnya. Apakah itu pemberdayaan masyarakat, apa pencegahan, apa rehabilitasi ya. Ini kami tadi secara umum. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kalau tidak menyaksikan, hati-hati ya. Terima kasih.